Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih dalam terkait dengan obstetrik ginekologi. Dan perlu saya informasikan bahwa untuk mata kuliah obstetrik ginekologi ini ada 2 SKS dengan tim pengampunya adalah saya dengan Bu Lucy. Tentu selama ini kita sering mendengar kata obgyn, dokter obgyn. Sebenarnya apa sih obgyn itu? Obstetrik ginekologi itu nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Obgyn adalah kepanjangan dari obstetrik ginekologi, di mana obstetrik adalah ilmu bedah kedokteran yang khusus mempelajari cara memperlakukan wanita dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan purpurium atau nifas. Kebanyakan ahli obstetrik juga merupakan ginekologi, seperti contohnya tadi sudah saya sampaikan dokter obgyn, dokter obstetrik ginekologi. Sedangkan ginekologi sendiri apa? Ginekologi berasal dari bahasa Yunani, gineika yang berarti wanita, dan logia yang berarti ilmu. Jadi, ginekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi fisiologis dan patologis sistem reproduksi wanita pada keadaan tidak hamil. Sehingga obstetrik ginekologi adalah ilmu yang mempelajari cara memperlakukan wanita dan bayi selama kehamilan, persalinan, nifas, serta mempelajari fisiologis dan patofisiologis yang berkaitan dengan sistem reproduksi wanita di luar kehamilannya. Seperti yang kita tahu bahwa ilmu itu selalu berkembang dari masa ke masa. Begitu juga dengan ilmu ginekologi. Pada zaman dahulu, pada zaman kuno itu sangat terbatas tentang pengetahuan anatomi. Kalau ada pasien dengan keluhan nyeri, perdarahan, infeksi, ini hambatannya adalah anatomi. Apanya, bagian apa yang harus segera ditangani? Bagian apa yang harus dioperasi karena belum mengenal anatomi. Kemudian kalaupun sudah dioperasi, nanti untuk perawatan lukanya ini masih trial and error. Artinya masih salah ya dicoba lagi, coba salah, coba lagi, seperti itu. Jadi seperti yang diilustrasikan dalam gambar ini, kalau terjadi suatu masalah untuk menanganinya hanya meraba-raba, mengira-ngira. Beda dengan saat ini, kalau terjadi suatu masalah dengan kecanggihan alat, dengan ilmu yang semakin berkembang, sudah jelas, oh ini loh sumber masalahnya. Sehingga angka kesakitan, angka infeksi, angka kematian menjadi lebih kecil. Sedangkan ruang lingkup ginekologi ya sesuai dengan definisinya, di mana ginekologi adalah mempelajari gangguan sistem reproduksi pada keadaan tidak hamil. Ruang lingkup yang pertama yaitu dalam ginekologi akan dipelajari tentang diferensiasi seksual, di mana di sini nanti akan dipelajari gangguan diferensi seksual itu seperti apa. Baik itu gangguan karena kelainan genetika, kelainan pada gonad maupun pada saluran traktus genitalianya. Kemudian juga dipelajari pertumbuhan dan perkembangan pubertas, di mana ada beberapa gangguan yang sering terjadi, di antaranya gangguan tumbuh kembang dan gangguan pubertas sendiri, seperti misalnya pubertas prekok atau puber yang terjadi sebelum usia 8 tahun. Kemudian juga berkaitan dengan amenor atau tidak haid, amenor primer. Pada ginekologi juga mempelajari trauma pada alat kelamin, kemudian penyakit-penyakit pada vulva, vagina,
kemudian gangguan menstruasi, kemudian tumor organ reproduksi seperti tumor ovarium, tumor uterus, dan lain sebagainya. Jadi dalam mata kuliah ini nanti kita akan belajar tentang itu semua. Itu tadi sedikit pengantar pada mata kuliah obstetrik ginekologi. Semoga sedikit memberi gambaran, oh mata kuliah ini apa sih yang akan dipelajari, sehingga dalam belajar itu kita yakin, oh saya harus tahu itu. Gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, dan tugas untuk hari ini adalah tugas kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nanti masing-masing kelompok membahas pokok bahasan itu, di mana di situ ada 10 pokok bahasan yang harus dipelajari. Jadi untuk hari ini silahkan membagi kelompok, kemudian menentukan pokok bahasan dari masing-masing kelompok. Selanjutnya silahkan mencari literatur. Setelah ketemu literatur, silahkan dipelajari, dipahami. Untuk pertemuan besok, silahkan kalian membuat makalah yang diketik, kemudian dibuat PowerPoint. Nah, PowerPoint ini dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan presentasi itu, 1 hari kita presentasi 5 kelompok, sehingga kita harus on time, tepat waktu, dan harus benar-benar sudah dikuasai materinya. Sementara cukup untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.